What's good Hoopers, balik lagi sama Hadi Junior bersama gue Gilang Anugrah. Di video kali ini gue bakal ngebahas satu buah film yang baru aja gue tonton. Dan ini merupakan sebuah film dokumenter yang sangat singkat menurut gue. Tapi menurut gue ini punya makna yang dalam dan juga memang ceritanya agak sedikit nguras emosi sih menurut gue ya. Langsung aja kita mulai videonya. Let's just get started. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Seperti biasa, gue ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang masih menjalankannya sampai hari ini. Mudah-mudahan puasanya belum ada yang bolong ya. Kecuali mungkin para cewek yang ya memang udah seharusnya sih ya. Pasti ada aja bolong. Dan mudah-mudahan kalian semua diberi kekuatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Karena bulan Ramadan tahun ini itu adalah bulan penuh berkah dan juga bulan penuh ujian. Karena selain kita mendapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya ya, dengan ibadah kita sehari-hari, menurut gue ini juga bulan penuh ujian karena kita diberikan banyak banget ujian dari mulai lah dari awal tahun 2020 kita mendengar kabar duka Kobe Bryant meninggal dunia, kemudian juga ada pandemi corona yang sampai sekarang masih berlanjut dan juga nggak penting. Dan juga ada banyak tragedi yang terjadi di tahun ini, dari mulai kemerosotan akhlak manusia, kemerosotan moral manusia, ya kan? Banyak banget orang yang terciduk akibat ulahnya mereka sendirilah, banyak banget. Dan juga kemarin ada Glenn Fredly yang meninggal dunia, kemudian ada Didi Kempot yang meninggal dunia juga. Dan hari ini, tepatnya pas gue syuting hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020, pemeran Abah di film Keluarga Cemara, mungkin kalian juga tahu ya bagi generasi 90-an, kalian pasti pernah nonton film Keluarga Cemara, yang dimana itu film yang sangat legendaris, serial yang sangat legendaris banget di masa itu, dimana kita selalu ditemenin sama ya kehidupan dari sebuah keluarga yang berjudul Keluarga Cemara. Dan pemeran Abah di film itu hari ini tutup usia. Dan gue belum baca berita sepenuhnya sih, kabarnya kayak gimana. Yang jelas berita ini menambah rentetan berita duka di tahun 2020. Kita berdoa aja semoga bumi ini cepat sembuh dan juga semoga kita bisa melalui ini bersama, dan kita selalu panjatkan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga semua ini cepat berlalu pastinya. Oke, balik lagi ke pembahasan awal, bahwa di video ini gue bakalan bahas satu buah film dokumenter yang baru rilis kemarin di tanggal 7 Mei 2020. Oke, jadi film yang barusan gue tonton ini adalah sebuah dokumenter dari Klay Thompson, seorang guard dari Golden State Warriors. Agak mikir sedikit. Jadi film ini mengisahkan perjalanan Klay Thompson dari mulai awal dia cedera, yaitu pada tahun 2019, di mana dia sedang menghadapi Toronto Raptors di game 6. Dia mengalami cedera ACL pada saat itu. Film ini juga mengisahkan betapa beratnya dan membosankannya perjalanan dia untuk bisa kembali. Film ini berdurasi sekitar 6 menit 13 detik doang, tapi walaupun filmnya sangat singkat, bisa dibilang ini mungkin lebih ke video, video dokumenter. Tapi nggak apa-apa lah, kita bilang aja ini film dokumenter. Jadi film dokumenter ini diproduksi oleh NBA bekerjasama dengan Kaiser Permanente atau Permanen. Gue nggak tahu cara bacanya. Kalau misalnya kalian tahu, silahkan kalian komen di bawah. Tulisannya sih Kaiser Permanente ya. Jadi kalau misalnya gue salah, silahkan kalian komen di bawah, koreksi cara baca gue. Kalau misalnya dia nggak cedera, mungkin dia bisa membawa pertandingan final itu sampai ke game 7, atau mungkin mereka masih bisa menang, mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi dengan adanya cedera itu, akhirnya mereka kalah dan Toronto Raptors keluar sebagai juara NBA pada tahun 2019. That's the end of the story. Oh, enggak lah. Jadi setelah itu dia mengalami masa rehabilitasi, dia menjalani terapi, kemudian juga dia latihan lagi. Dimana yang gue tangkap di film ini, rehabilitasinya ini adalah masa-masa paling membosankan dalam hidupnya, karena dia harus terapi setiap hari. Dia juga harus latihan lagi, back to the basic, back to fundamentals. Itu adalah salah satu latihan yang paling membosankan. Menurut gue juga seperti itu. Walaupun filmnya cuma berdurasi 6 menit 13 detik, tapi film ini memang memberikan kita experience yang luar biasa. Karena selain pengambilan gambar yang sinematik, visual effect yang diberikan di film ini juga memberikan kesan yang mewah dan juga memanjakan mata kita pada saat kita menonton film dokumenter yang cuma berdurasi 6 menit 13 detik ini. Dan setelah video ini berakhir, ada sebuah pesan berupa tulisan di akhir videonya yang bertuliskan "Train your mind and your body will follow." Dimana ketika kalian berhasil mengendalikan pikiran kalian,
badan kalian atau tubuh kalian itu akan mengikuti sugesti dari pikiran kalian sendiri. Dan itulah mungkin yang dijalani oleh Klay Thompson pada saat itu, dimana dia mensugestikan dirinya untuk bisa kembali dan juga untuk bisa sembuh 100%. Dan akhirnya the time has come. Dan akhirnya di bagian akhir video juga dijelaskan bahwa Klay Thompson sudah menjalani rehabilitasi dan juga terapi selama 1 tahun terakhir, dan diharapkan dia bakalan kembali ke lapangan, kembali bertanding di tahun 2020 ini. Tapi sayangnya dengan adanya pandemi ini, gue rasa kayaknya mungkin harapan Klay Thompson untuk kembali ke lapangan harus tertunda, karena ya NBA-nya aja masih nggak jelas nasibnya kayak gimana. Masih dipospon, masih ditunda, dan juga masih banyak isu yang beredar bahwa NBA bakalan dilanjutin di Disney World, atau mungkin ada juga yang beranggapan bahwa NBA bakalan di cancel tahun ini. We don't know, we don't have any idea about what's gonna happen next. Tapi kita bakalan lihat apa yang bakalan terjadi selanjutnya, dan kita juga pastinya udah penasaran banget dengan kehadiran Klay Thompson untuk kembali bertanding, dan juga kita bakalan lihat nasib Golden State Warriors setelah Klay Thompson kembali ke lapangan. Dan itu aja untuk video kali ini guys, gak banyak yang gue bahas karena videonya juga memang sangat singkat banget, dan gue harap Klay Thompson juga bisa memberikan performanya 100% seperti yang sebelum dia cedera kemarin. Karena kalau misalnya kita lihat banyak banget pemain yang udah cedera parah ya, seperti ACL seperti itu, banyak yang nggak bisa kembali ke performa semulanya, bahkan mereka mendapatkan limited minute play, dan itu adalah the worst part of being injured. Tapi kita bakalan lihat aja apa yang bakalan terjadi selanjutnya. Dan bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan kalian klik link yang ada di bawah ini, karena gue udah cantumin link videonya di bawah. Tanggal 7 Mei 2020, gue syuting hari ini tanggal 8, ya walaupun agak telat sih nontonnya, karena gue juga harus nonton The Last Dance, gue harus nyelesain The Last Dance dulu. Nanti bakalan gue bahas juga di video selanjutnya. Sebelum gue mengakhiri video ini, gue harap semua sehat-sehat aja, dan juga sekali lagi, let's go. Let's do this together as a team. Kita stay at home. Kita tahu bahwa stay at home itu udah mulai boring banget dan juga mulai membunuh pikiran sehat kita. Tapi ayolah, kita sama-sama akhiri pandemi ini bersama, karena kalau misalnya cuma gue sendiri, kalau misalnya cuma lu sendiri, itu nggak akan bisa. Kita harus menghadapi semua ini bersama-sama. Karena dengan diamnya kita di rumah, ya itulah cara kita menghadapi pandemi ini. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa kembali keluar rumah beraktivitas dengan leluasa, dan juga kita bisa kembali main basket. Dan alright, we gotta be free soon. So thank you so much guys once again for watching this video. I hope you enjoy. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe channel ini untuk memberikan konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya. I will see you in the next video. Ciao.